Adi mama, ada tua baju hitam membuat saya terpana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wahyu Wibowo dalam rangka persiapan uji kompetensi tahun 2020-2021. Salah satu pekerjaan yang kita lakukan yaitu sistem AC, di mana kita nanti di sini akan mengganti freon yang lama dengan freon yang baru dalam bentuk simulasi saja. Oke, alat yang kita pergunakan, pertama kita menggunakan manifold gauge. Di sini ada tekanan tinggi yang merah, tekanan rendah yang biru. Kemudian kita menggunakan di sini alat vakum, dan di sini kita siapkan satu tabung refrigeran atau freon dan satu unit simulator sistem AC. Sekali lagi nanti kita akan simulasikan saja bagaimana cara mulai dari pengosongan, pemvakuman sampai ke pengisian refrigeran yang baru. Oke, langkah pertama yaitu langkah pengosongan atau membuang freon yang lama. Langkah pertama kita identifikasi dulu. Di sini ada dua nipple, ada nipple L sama nipple H. H sama L. L itu berarti low, H itu berarti high. Low itu berarti tekanan rendah, yang high berarti tekanan tinggi. Oke, kemudian kita pasang manifold gauge kita. Manifold ada biru, ada merah. Yang biru ke tekanan rendah, yang merah ke tekanan tinggi. Kita pasang. Pastikan ini tertutup. Oke, kita pasang. Masangnya seperti masang selang kompresor. Jadi kita tarik, kemudian kita masukkan. Oke, kemudian kita pasang tekanan tinggi. Oke, selesai pemasangan. Kemudian kita siapkan tempat menampung refrigeran yang akan kita kosongkan. Oke, kemudian di sini ada selang kuning. Selang kuning kita masukkan ke air. Oke, setelah kita masukkan ke air, kemudian di sini ada keran biru, ada keran merah pada manifold gauge. Keran biru dan keran merah kita buka untuk membuang refrigeran atau freon yang ada di sistem. Ini kita buka, kemudian ini kita buka. Sampai refrigeran yang ada di sistem AC itu akan habis. Oke, ciri-ciri nanti kalau refrigeran keluar ke air berarti nanti akan gelembung-gelembung air. Hati-hati ketika membuka ini, jangan terlalu besar membukanya. Kalau terlalu besar nanti airnya akan menyembur. Oke, pastikan sampai habis, sampai tidak ada gelembung-gelembung, atau sampai gelembungnya kecil nggak masalah, berarti refrigerannya sudah mau habis. Setelah selesai nggak ada gelembung-gelembung lagi, kemudian ini kita tutup lagi. Nutupnya seperti biasa. Kalau nutup itu ke kanan, berarti kalau buka ke kiri seperti ulir biasa. Oke, selesai langkah pengosongan. Kemudian kita angkat. Pengosongan selesai. Setelah langkah pengosongan, kemudian langkah pemvakuman. Oke, langkah pemvakuman dengan menggunakan mesin vakum. Pertama kita tes dulu. Oke, kita tes di sini, kita colokkan ke mesin. Di sini ada dua nipple. Ada nipple yang nyedot, ada nipple yang nekan. Pastikan kita identifikasi terlebih dahulu mana nipple yang nyedot. Oke, ini nekan ya. Ini nyedot, berarti ini yang nyedot. Nanti yang akan kita colokkan ke manifold gauge berarti yang ini. Oke, kita cabut. Oke, yang kedua langkah vakum. Oke, kemudian kita masukkan ke mesin vakum. Kalau ini bukan kayak pompa pipa kompresor, tapi ini menggunakan ulir. Kita pasangkan ulir biasa, ulir kanan. Pastikan cukup kencang. Oke. Setelah itu kita vakum. Kemudian ini kita colokkan ke mesin, kita colokkan ke sumber listrik. Set. Setelah kita colokkan ke listrik, nanti akan tersedot keluar oleh pompa vakum. Udara yang ada di dalam sistem AC semua harus dibuang untuk mendapatkan hasil pengisian freon yang baik dengan menggunakan pompa vakum. Oke, nanti di sini ada dua jarum.
Ini untuk yang tekanan rendah, untuk yang tekanan tinggi. Nanti ini akan bergerak menjauhi 0 ke arah minus. Oke, menjauhi 0 ke arah minus. Nanti hampir minus 1. Oke, di sini nanti hampir minus 1 ciri-cirinya. Kalau memang benar-benar sudah vakum. Kalau di sini sudah ya kurang lebih 10 sampai 15 menit. Di sini jarumnya sudah mendekati 1. Kemudian di sini kita cek sudah tidak ada tekanan lagi untuk yang keluarnya. Sudah nggak ada tekanan lagi, berarti dalam keadaan sistem AC di sini sudah dalam keadaan vakum. Oke, kalau sudah dalam keadaan vakum, berarti kita tutup kembali keran kita. Set. Oke, ke kanan. Jadi pada saat vakuman tadi, posisi kerannya kedua-duanya kita buka. Setelah selesai, kita tutup kembali ke kanan, dua-duanya. Oke, selesai langkah pemvakuman. Sudah kita tutup, kemudian kita lepas nempel yang menuju ke pompa vakum. Kemudian deteknya kita cabut kembali. Oke, langkah pemvakuman selesai. Oke, berikutnya setelah langkah pemvakuman, ini harusnya ada pengisian oli kompresor. Oke, pengisian olinya cukup nanti kita siapkan oli pada gelas takar, kemudian kita masukkan, kemudian kita buka sedikit kerannya yang biru. Set. Nanti olinya akan tersedot kalau kita diminta untuk mengisi oli. Kalau enggak berarti kita tidak melakukannya. Oke. Setelah langkah vakuman selesai, kemudian kita tunggu beberapa saat. Dan kita lihat pada jarum manifold gauge. Kalau jarumnya bergerak mendekati arah 0, berarti terjadi kebocoran pada sistem AC. Tapi kalau jarumnya diam saja tidak bergerak, berarti sistem AC tidak terdapat kebocoran. Berarti sistem AC-nya masih dalam kondisi yang bagus. Oke, itu pengecekan kebocoran. Kita sudah membuang, memvakum, mengisi oli, pengecekan kebocoran. Yang terakhir kita pengisian kembali refrigeran. Oke, untuk pengisian refrigeran atau freon, pastikan keduanya dalam keadaan tertutup dulu, keran merah maupun keran biru. Kemudian selang kuning kita masukkan atau kita pasang di tabung freon. Pastikan cukup kencang. Oke. Setelah kita pasang di tabung freon, dari ujung selang sini sampai ujung selang manifold gauge di sini tadi terbuka sehingga ada kemungkinan terdapat udara. Dan ini kalau tidak kita buang udara yang ada dalam selang, ini akan masuk ke dalam sistem AC. Kalau masuk ke dalam sistem AC, berarti sistem AC tidak dapat bekerja secara optimal. Oleh karena itu, udara yang ada dari sini sampai sini, ini harus kita buang terlebih dahulu. Langkah pertamanya, kita kendorkan keran dari tabung freon. Kita kendorkan seperti biasa ke kiri, set, secukupnya. Setelah kita kendorkan, kemudian kita kendorkan ujung dari nepel selang kuning. Kita buka seperti biasa ke kiri. Setelah terbuka nanti refrigeran yang dari tabung akan terbuang. Oke, berarti udara yang ada di dalam selang tadi digantikan oleh refrigeran. Berarti sudah tidak terdapat udara lagi di dalam selang yang kuning. Setelah selesai beberapa saat, kemudian kita tutup kembali. Oke, langkah bleeding atau buang angin selesai. Berikutnya kita pengisian refrigeran. Ada dua cara, dua langkah. Yang pertama menggunakan tekanan tinggi terlebih dahulu, kemudian menggunakan tekanan rendah. Yang pertama tekanan tinggi, yang harus diperhatikan tabung posisi dibalik seperti ini. Oke, tabung dibalik. Kemudian kita buka tekanan tinggi, seperti biasa ke kiri. Set. Kita beberapa saat, sekitar 3-5 menit. Setelah kita tunggu selesai, kemudian kita kencangkan lagi, set ke kanan. Oke, tekanan tinggi selesai. Dan perhatikan sistem AC dalam kondisi tidak bekerja. Oke, kemudian setelah selesai kita ke tekanan rendah. Oke, untuk tekanan rendah berarti sistem AC harus dalam kondisi bekerja. Kita nyalakan sistem AC, kita colokkan, kemudian kita on-kan kunci kontak, suhu maupun temperatur maupun blower maksimal. Oke. Setelah nyala semua, kemudian kita buka keran biru. Nih, keran biru kita buka.
Set ke kiri, set. Kita tutup lagi dan kita lihat penunjukan jarum, baik jarum biru maupun jarum merah. Kalau masih kurang berarti kita buka kembali, set, kita tutup kembali. Pastikan posisinya untuk yang biru di antara 1,5 sampai 2,5. Yang merah di antara 14 sampai 15. Oke, itu untuk tekanan standarnya. Kalau sudah biru sudah di antara 1,5 sampai 2,5, di sini di antara 14 sampai 15 atau 16, berarti sudah cukup pengisian freon. Dan kita bisa melihat pada side glass di sini. Oke, side glass di sini akan kelihatan nanti. Jadi tidak kelihatan bening, tapi juga tidak kelihatan keruh, gelembungnya banyak. Jadi kelihatan bening tapi masih ada gelembungnya. Itu menandakan berarti freonnya sudah penuh. Oke, dan di belakang di sini ini juga nanti akan mengembun. Kalau dipegang di sini rasanya dingin. Dan dari sini jelas nanti akan ketika dinyalakan di sini akan terasa dingin. Oke, berarti ini menandakan pengisian kita sudah berhasil. Oke, setelah ini berhasil berarti kemudian kita lepas kembali kopler kita seperti biasa lepasnya. Oke, kemudian kita tutupkan kembali untuk tutup dari nipple L dan H-nya. Ini juga kita buka kembali. Oke, supaya aman, ketika setelah dilepas seperti ini, kemudian ini kita buang. Siapa tahu di sini masih ada refrigeran yang tertahan di dalam. Seperti biasa kita masukkan ke aqua, kemudian kita buka keduanya. Nanti akan keluar refrigeran yang ada di dalam manifold G. Oke, dan ini sudah kondisi dalam keadaan bersih. Dan terakhir setelah selesai kita coba, nanti kita nyalakan, pastikan ini dalam keadaan dingin. Oke, demikian untuk simulasi dari sistem pengisian AC. Ya, bisa dipahami. Mungkin tergoda mau menyatakannya, dia siapa punya, siapa tahu berada. Kita mau masuk tengah, kita mau masuk tengah, kita mau masuk tengah. Aduh mama.